Halo anak-anak ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, harapan ibu semuanya sehat, semuanya baik-baik saja, semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap semangat. Untuk KBM kali ini kita menggunakan KBM daring. Daring yaitu jaringan menggunakan internet. Kita bertemu pada pertemuan kali ini yaitu khusus kelas 9. Matematika menggunakan kurikulum 2013 revisi. RPPD atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Daring yang Ibu buat untuk bab 1 kali ini dibuat menjadi 5 kali pertemuan. Pokok bahasan bab 1 yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar. Pada pertemuan pertama kita menjalankan, yaitu sekarang adalah pertemuan pertama. Pertemuan pertama kita menggunakan 3 pokok bahasan. Pertama yaitu memahami konsep bilangan berpangkat. Kedua yaitu memahami bilangan berpangkat sebenarnya. Yang ketiga yaitu memahami bilangan berpangkat tidak sebenarnya. Mari kita lihat ke papan tulis bersama-sama. Dalam bilangan berpangkat dan bentuk akar, kita memiliki beberapa manfaat, yaitu manfaat dalam mempelajari materi pokok ini adalah yaitu 1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat gunakan untuk bilangan-bilangan hitungan yang besar sekali sehingga dapat disederhanakan. Bilangan besar sekali adalah yaitu contoh 100 juta. 100 juta kalau kita buat 100 juta panjang memiliki nol yang banyak, maka dapat disederhanakan menjadi sama dengan 10 pangkat 8. Contoh berikutnya yaitu 13 juta. Kita dapat tulis menjadi sederhananya ada 13 dikali 10 pangkat dikali, kita ulang, 13 dikali 10 pangkat 6. 6 pangkat di sini adalah sejumlah 0 yang ada di angka 13 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 13 dikali 10 pangkat 6. Karena di sini 1, maka kita langsung menggunakan 100 juta adalah 10 pangkat 8. Oke, paham ya? Oke. Manfaat yang kedua yaitu dalam kehidupan sehari-hari digunakan untuk bidang biologi dalam pembelahan sel. Manfaat ketiga yaitu digunakan untuk di bidang fisika dalam hitungan kecepatan cahaya, yaitu kecepatan cahaya kita yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Manfaat yang keempat adalah digunakan untuk mengerjakan soal-soal yang berhubungan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ya, dalam judul bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk materi manfaatnya yaitu ada 4. 1. Digunakan untuk bilangan yang besar yang dapat disederhanakan di bidang biologi yaitu pembelahan sel, di bidang fisika yaitu kecepatan cahaya, dan digunakan untuk mengerjakan soal-soal nanti yang berhubungan dengan bilangan berpangkat dan bentuk akar. Lanjut, bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu 1. Bilangan berpangkat sebenarnya. Kedua adalah bilangan berpangkat tidak sebenarnya. Bilangan berpangkat sebenarnya. Apa itu bilangan berpangkat sebenarnya? Bilangan berpangkat sebenarnya adalah bilangan yang diperoleh dengan melakukan perkalian berulang. Contoh, Ibu hapus yang tadi ya. Ibu buat contoh yang baru yaitu bilangan berpangkat sebenarnya. Contohnya adalah 8 pangkat 3. Bisa ditulis 8 kali 8 kali 8 sebanyak 3 kali pangkatnya. Yang kedua yaitu 12 pangkat 2 sama dengan 12 dikali 12. Yang ketiga adalah 10 pangkat 5 sama dengan 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10 dikali 10. Ya, jadi bilangan
berpangkat sebenarnya adalah bilangan yang diperoleh dengan melakukan perkalian berulang. Bilangan yang diperoleh dengan melakukan perkalian berulang sesuai dengan jumlah pangkatnya. Kalau dihitung, kita hitung. 8 dikali 8 sama dengan 64. 64 dikali 8 sama dengan 8 kali 4 32. Simpan 3. 8 kali 6 48 tambah 3 adalah 51. Berikutnya 12 kali 12 adalah 144. Berikutnya 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10. 10-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Maka kita buat 1, 2, 3, 4, 5 adalah 103. Itulah bilangan berpangkat sebenarnya, yaitu berpangkat positif. Oke. Untuk bilangan berpangkat sebenarnya, Ibu menugaskan kalian untuk membuat bilangan berpangkat sebanyak 10 soal. Kalian bisa menggunakan atau mencari literasi berupa literasi internet, literasi buku paket, literasi LKS, dan literasi-literasi lainnya yang berhubungan dengan materi bilangan berpangkat. Baik, kita lanjutkan. Yaitu berikutnya adalah bilangan berpangkat tidak sebenarnya. Apa itu bilangan berpangkat tidak sebenarnya? Bilangan berpangkat yang tidak dapat diperoleh dengan perkalian berulang. Ibu sebutkan sekali lagi, bilangan berpangkat tidak sebenarnya adalah bilangan berpangkat yang tidak dapat diperoleh dengan perkalian berulang. Contohnya adalah 2 pangkat min 5, 6 pangkat 3/2, 7 pangkat 0. Lanjutkan. Catatan. Bilangan berpangkat tidak sebenarnya meliputi 1. Bilangan berpangkat negatif, 2. Bilangan berpangkat 0, 3. Bilangan berpangkat pecahan. Ini adalah contoh di atas, kita lihat. Pertama yaitu bilangan berpangkat negatif, 5 pangkat min 2. Nah, ini adalah bilangan berpangkat negatif. Bilangan berpangkat 0 yaitu 8 pangkat 0. Itu adalah bilangan berpangkat 0. Yang berikutnya adalah bilangan pangkat pecahan, yaitu 7 pangkat 2/3. Itu adalah contoh-contoh bilangan berpangkat tak sebenarnya. Baik, kita lanjutkan. Bilangan berpangkat negatif, yaitu kita tulis rumusnya kembali. A pangkat min n. Maka hasilnya adalah 1/A pangkat n. Kita ambil contoh 2 pangkat min 3. A-nya 2, n-nya min 3. Maka hasilnya 1 A-nya kita tulis, A-nya 2, N-nya kita tulis 3. Apabila pangkat negatif di ruas sebelah kiri pindah ke ruas sebelah kanan dan posisinya ada di bawah, maka dia berubah menjadi positif. Maka kita dapat hitung 1/2 kali 2 kali 2 adalah 8. Ya, Ibu ulangin. Yang kedua adalah bilangan berpangkat tidak sebenarnya. Bilangan berpangkat tidak sebenarnya adalah bilangan berpangkat yang tidak dapat diperoleh dengan perkalian berulang. Ini penghitungannya tidak menggunakan perkalian berulang, tetapi ada syarat-syarat tertentu, yaitu 1. Bilangan berpangkat negatif seperti ini. Ini adalah rumusnya. Kita sampai di A kotaknya. Nah, A pangkat min
A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Kita ganti dengan angka seperti ini. 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 3 adalah 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Kali 2 lagi adalah 8. Oke. Satu lagi. 3 pangkat min 2. Maka 1 per 3 pangkat 2 sama dengan 1 per 9. Karena 3 kali 3 sama dengan 9. Ya, untuk yang satu bilangan berpangkat negatif. Kita lanjut ke berikutnya. Bilangan berpangkat 0. A pangkat 0 sama dengan 1. A diganti dengan 2 pangkat 0 tetap 1. A diganti dengan 9 pangkat 0 sama dengan 1. 10 pangkat 0 sama dengan 1. Maka apabila suatu bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Paham ya? Untuk nomor 1, 2. Berikutnya ada 3. Ibu hapus lagi. Yang berpangkat pecahan. Rumusnya Ibu salin di atas. Di sini kurang jelas. Ibu perbesar menjadi P pangkat M per N sama dengan kurung buka P pangkat M kurung tutup dipangkatkan 1 per N. Maka akar dari N P pangkat N. Kita ambil contoh, misalkan 7 pangkat 2 per 3. Kita hitung. 7 pangkat M-nya mana? 2. Pangkat 2 dikurung tutup. Rumusnya apa? 1 per N. Berarti 1 per N-nya di mana? 3. Pangkat 3. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan. N ini adalah 3. Maka akar pangkat 3 dari 7 pangkat 2. Hasil terakhir adalah akar pangkat 3 dari 49. Dari mana 49? Adalah dari 7 kali 7. Ini adalah hasil akhir daripada perpangkatan pecahan. Ibu kasih contoh satu lagi ya. Misalkan 8 pangkat 2 per 3 sama dengan kurung buka 8 dipangkatkan 2 dipangkatkan 1 per 3 sama dengan akar dari 8 akar pangkat 3 dari 8 pangkat 2 sama dengan akar pangkat 3 dari 8 kali 8 64. Oke, demikianlah materi kali ini, yaitu bilangan berpangkat yang dibedakan menjadi 2. Kita bahas dua pembahasan, yaitu bilangan berpangkat sebenarnya, bilangan berpangkat tidak sebenarnya. Berikutnya adalah tugas. Ibu memberikan tugas kedua, yaitu tugas pertama tadi mengenai bilangan berpangkat sebenarnya. Tugas kedua yaitu bilangan berpangkat tidak sebenarnya yang menggunakan pangkat negatif, pangkat 0, dan pangkat pecahan. Buat sebanyak 10 soal di kertas folio bergaris. Silakan kalian buat berupa lembaran, silakan dipoto, kirim ke WA melalui WA nomor Ibu. Untuk
materi berikutnya masih pokok bahasan mengenai bilangan berpangkat bentuk akar. Submaterinya adalah sifat-sifat bilangan berpangkat. Kalian dapat pelajari sebelum pertemuan berikutnya. Demikian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.